Halo teman-teman semua, nama saya Trisha Lumonsigite. Dalam video ini saya akan membahas dua soal yang sering muncul dalam Matematika Dasar 2. Yaitu yang pertama, cara menghitung luas daerah dengan menggunakan integral lipat 2. Dan yang kedua, cara mengubah integral dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, hitung luas daerah D yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X dan garis X sama dengan 1 di kuadran pertama dengan menggunakan dua metode berikut. Yang pertama mengintegrasikan dengan urutan dy dx dan yang kedua dengan dx dy. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu daerah D yang dimaksud supaya kita bisa menentukan batasnya. Jadi kita harus menggambar grafiknya dulu. Untuk menggambar grafiknya mudah saja, misalnya saya ambil contoh untuk kurva Y sama dengan X kuadrat. Kita ambil nilai X lalu kita substitusi ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat. Ketika X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadrat, Y sama dengan 1, maka kita dapat titik 1,1. Dan ketika X-nya sama dengan 0, kita dapatkan titiknya 0,0. Dan kita lanjutkan sampai ke beberapa titik. Setelah kita dapatkan beberapa titik, kita tinggal masukkan ke dalam gambarnya. Tadi titiknya ada di titik 0,0, ketika X-nya 1, Y-nya 1, ketika X-nya 2, Y-nya 4, ketika X-nya minus 1, Y-nya 1, ketika X-nya min 2, Y-nya 4. Setelah itu kita hubungkan titik-titik ini hingga membentuk parabola. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Dengan cara yang sama, kita lakukan juga untuk kurva Y sama dengan akar X. Untuk X sama dengan 1, itu merupakan garis vertikal di titik X sama dengan 1. Nah, setelah itu kita akan menentukan daerah D-nya. Daerah D-nya itu merupakan daerah tertutup yang dibatasi oleh kedua kurva dan garis tersebut. Namun, kita ingat karena tadi dalam soal, yang diminta hanya di kuadran pertama, jadi untuk yang lainnya kita abaikan, kita ambil di yang khusus di kuadran pertama. Jadi D-nya adalah yang ini. Kita arsir saja. Jika sudah ketemu D-nya, kita akan mencari titik potong untuk menentukan batas daerah tertutup di mana kurvanya membatasi daerah. Kita tadi punya dua persamaan Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Ini kita tinggal samakan saja Y-nya, ini sama dengan X kuadrat sama dengan akar X. Kedua ruas kita kuadratkan jadi X pangkat 4 sama dengan X. Kedua ruas kita kurangi dengan X, hasilnya jadi X pangkat 4 kurang X sama dengan 0. X dalam kurung X pangkat 3 kurang 1, kita dapatkan X-nya 0 dan 1. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, dan ketika X-nya 1, Y-nya 1. Jadi kita punya dua titik potong di 0,0 dan 1,1. Karena grafik dan titik potongnya sudah kita dapatkan, kita tinggal mencari batas-batasnya. Kita cari dulu batas dy dx. Dy dx berarti X-nya konstan. Dari kiri kita ketemu X-nya sama dengan 0, sedangkan dari kanan kita dapatkan X-nya sama dengan 1. Y-nya dari bawah kita bertemu kurva X kuadrat, dan dari atas kita dapatkan kurva Y sama dengan akar X. Jika dalam soal kita disuruh mencari D tanpa menyebutkan fxy-nya berapa, itu artinya fxy-nya sama dengan 1. Jadi dy dx-nya integral 0,1 integral X kuadrat akar X 1 dy dx. Nah, lanjut kita cari batas untuk integral dx dy. Untuk y-nya dari bawah kita bertemu dengan titik potongnya tadi 0, dan dari atas kita dapatkan titik potongnya tadi 1. Sedangkan untuk X-nya kita lihat dari kiri, kita bertemu dengan Y, dengan kurva Y sama dengan akar X. Namun karena di sini terhadap X, jadi kita ubah. Ini sama dengan X, akar Y, ini sama dengan X, sama dengan Y kuadrat. Jadi batasnya X lebih kecil sama dengan Y kuadrat. Dari kanan kita bertemu dengan kurva
Y sama dengan X kuadrat. Ini jadi X sama dengan akar Y. Integralnya jadi integral 01 integral Y kuadrat akar Y 1 dx dy. Sekarang kita tinggal menghitung integralnya. Kita hitung pertama ya yang di dx. Kita hitung yang di dalam ini dulu. Integral X kuadrat akar X 1 dy. 1 diintegralkan jadi Y. Nah, kita masukkan batasnya X kuadrat akar X. Lalu kita hitung seperti biasa. Kita dapatkan hasilnya 1/3. Untuk dx dy, kita hitung yang di dalam dulu. Integral dari Y kuadrat akar Y 1 dx. Integral dari 1 itu sama dengan X. Kita hitung seperti biasa. Kita dapatkan hasilnya juga sama 1/3. Soal yang kedua, kita akan mengubah integral dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Soalnya, hitung integral dari fx, y sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah y kuadrat dengan domain y lebih besar sama dengan 0, y lebih kecil sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 0, dan x lebih kecil sama dengan akar 4 kurang y kuadrat. Dalam koordinat polar, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, dA sama dengan r dr d theta, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ketika kita mengubah dari kartesian ke polar, awalnya dari integral d fx, y dx dy akan berubah jadi integral d aksen f r cos theta, r sin theta, r dr dot theta. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita gambar dulu domainnya. Tadi batas x-nya yaitu akar 4 kurang y kuadrat. X sama dengan akar 4 kurang y kuadrat ini merupakan setengah lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R sama dengan 2. Tapi harus kita perhatikan juga bahwa y-nya lebih besar sama dengan 0 dan x-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi daerah domainnya yang hanya di kuadran pertama yang diarsir ini. Untuk mendapatkan nilai R, kita ambil senar dari titik pusat yang akan melalui garis lingkaran ini. Senarnya datang dari titik pusat 0 hingga ke 2. Berarti R-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Sedangkan untuk tetanya, theta yang terkecil ada di sumbu X, ini sama dengan 0. Kalau kita ubah ke dalam radian, 0 kali pi per 180 derajat itu sama saja dengan 0. Dan theta terbesarnya berada di sini di sumbu Y. Besar sudutnya itu 90 derajat. Kalau kita ubah ke radian, 90 kali pi 90 derajat kali pi per 180, kita dapatkan tetanya sama dengan pi per 2. Tadi fx-y-nya sama dengan 1 per akar x kuadrat tambah y kuadrat. X sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta. Kita substitusi menjadi 1 per akar r kuadrat cos kuadrat theta tambah r kuadrat sin theta. Ini sama dengan r kuadrat kali cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta.
di mana cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Ini menjadi 1 per akar R kuadrat sama dengan 1 per R. Dan dx dy-nya sama dengan R dr d theta. 1 per akar x kuadrat tambah y kuadrat dx dy jadi 1 per R kali R dr d theta. R-nya bisa kita coret. Dx dy-nya menjadi dr d theta. Kita tulis ulang persamanya. Yang kita dapatkan tadi tinggal kita masukkan semuanya. Jadi dalam bentuk polar, jadi integral 0 pi per 2 integral 02 dr d theta. Nah itu tadi guys pembahasan dari dua soal tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan maaf kalau misalnya tulisan saya jelek dan bikin kepala kalian pusing. Saya juga pusing sebenarnya. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, tetap semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.